Alhamdulillah, nama-nama penerima PKH Mei Juni dan BPNT Mei akan dibersamakan pencairannya. Sebagaimana yang terlihat pada aplikasi 6NG. Kedua bantuan ini beriringan prosesnya. Dan bagi nama penerima sudah bisa dicek. Dan bagi yang tidak ada namanya dalam daftar berarti sudah tercoret. Nah, bagi yang ingin mengetahui siapa sajakah penerimanya dan yang tercoret dari bantuan PKH dan BPNT, terdapat ciri-ciri yang mudah diketahui. Selain itu, pengecekan saldo yang masuk untuk dua bantuan sosial yang resmi disalurkan. Silakan simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Mei, di mana periode salur berjalan, bantuan reguler Kementerian Sosial telah berjalan, dan proses yang mengarah pada pencairan sudah semakin jelas terlihat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi penting dan menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Di mana pembahasan proses pencairan bantuan sosial yang paling ditunggu-tunggu oleh penerima PKH dan juga BPNT tentunya. Dan pengecekan saldo, ada dua bantuan sosial yang cair, namun kita bahas di akhir video. Nah, mengenai update pencairan PKH dan BPNT Mei Juni untuk PKH 2024 dan BPNT periode Mei 2024. Pertama, kita akan melakukan pengecekan status pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT untuk periode bulan Mei dan Juni 2024 melalui aplikasi cek saldo terbaru. Berdasarkan pengecekan status BPNT pada Mei 2024, itu menunjukkan status keterangan rekening adalah rekening berhasil dan keterangan status SP2D adalah belum SP2D. Begitupun dengan status PKH pada Mei-Juni 2024 menunjukkan status keterangan rekening adalah rekening berhasil dan keterangan status SP2D adalah keterangannya belum SP2D. Nah, ini artinya baik untuk PKH dan BPNT untuk pencairan melalui kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Pada saat ini bagi KPM yang dilanjutkan bantuannya sudah melalui tahapan proses verifikasi rekening. Dan hasilnya tertera keterangan rekening berhasil. Namun meskipun demikian, proses verifikasi rekening berhasil tidaklah berarti bantuan sudah cair ya teman-teman. Karena yang sangat menentukan adalah keterangan SP2D. Nah, tahapan-tahapan pada keterangan SP2D hingga pada pencairan atau masuknya saldo ke KKS teman-teman harus melalui proses pencairan dana bansos dan melalui tahapan penting. 1. Proses SPM atau surat perintah membayar. Surat perintah membayar atau SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat dari Kementerian Sosial yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian Sosial. Kemudian teman-teman, setelah proses terbit SPM maka lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu SP2D atau surat perintah pencairan dana. Surat perintah pencairan dana atau biasa disebut dengan SP2D merupakan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN selaku badan yang bertanggung jawab terhadap kuasa bendahara negara atau BUN. Selanjutnya setelah itu teman-teman masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu SI, surat pemindabukuan atau standing instruction. Standing instruksi adalah instruksi yang diberikan oleh pemilik rekening asal, yaitu kementerian, untuk mentransfer sejumlah dana tertentu sesuai dengan daftar data bayar kepada rekening KKS penerima dalam hal ini. Dan setelah terbitnya surat ini, masuklah ke tahapan yang keempat, top up ke kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Dan KPM yang sudah di top up sudah bisa menarik bantuannya. Nah, teman-teman, berhubung pada status di aplikasi masih belum SP2D, maka masih dalam proses dan biasanya itu memerlukan waktu antara 7 hingga 15 hari ke depan.
Sehingga perkiraan pencairan itu jatuh pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei 2024. Jadi yang diproses hingga top up hanyalah KPM yang berhasil cek rekening, sebagaimana yang terlihat pada aplikasi 6NJ. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa bertanya ke pendamping sosialnya di wilayah masing-masing dan juga bisa ke operator 6NJ yang ada di desa kelurahan. Nah, jika berkesempatan untuk mengecek nama calon penerima dan ternyata keterangan tidak termasuk yang berhasil cek rekening atau malah rekening gagal, maka dipastikan bantuannya tidak masuk baik untuk PKH Mei Juni maupun untuk BPNT Mei 2024. Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan rekening gagal? Tentu ini penting untuk diketahui penyebabnya, teman-teman, karena tidak ada yang menjamin bahwa setiap KPM berhasil cek rekening. Dan penyebab rekening gagal, nah yang pertama teman-teman, nomor rekening tujuan tidak aktif. Yang kedua, nomor rekening tujuan tidak dapat menerima transfer atau dalam kondisi dorman. Yang ketiga, terdapat perbedaan data KPM antara data bank dan data dokumen kependudukan KPM. Lantas, bagaimanakah dengan KPM yang keterangannya gagal cek rekening atau rekening gagal? Apakah masih bisa dilakukan perbaikan dan dapat menerima bansos lagi? Nah, penyebab gagal cek rekening yaitu adanya perbedaan nama di EKTP dan di bank atau di kartu KKS-nya, penulisan nomor NIK yang kurang atau bahkan lebih, perbedaan ejaan nama walaupun satu huruf saja. Untuk itu, KPM dapat menanyakan langsung kepada pendamping sosialnya masing-masing apakah KPM ini termasuk yang gagal atau termasuk yang berhasil cek rekening. Nah, langkah yang diambil adalah segera untuk menghubungi pendamping sosialnya masing-masing untuk difasilitasi melakukan perbaikan data di Customer Service atau CS Bank Penyalur Bansos di daerah masing-masing. Nah, selain dari gagal cek rekening, beberapa keluarga penerima manfaat atau beberapa KPM yang dipositifkan tercoret dari PKH periode Mei-Juni 2024 dan juga BPNT periode Mei 2024, yaitu jika pada verifikasi kelayakan KPM ternyata yang pertama itu berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN, yang kedua berstatus sebagai anggota TNI Polri, yang ketiga berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI Polri yang menerima dana pensiun, yang keempat status sebagai pendamping sosial, selanjutnya berstatus sebagai guru tersertifikasi. Yang keenam, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris dan atau memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten kota. Nah, teman-teman, informasi per hari ini mengenai pengecekan saldo terbaru hari ini, Rabu 15 Mei 2024, untuk PKH, BPNT, dan BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000, hasilnya menunjukkan bahwa saldo masih kosong. Dan bantuan yang cair di kartu KKS untuk saat ini yaitu bantuan BPNT masih alokasi April 2024. Bagi KPM BPNT perluasan yang berasal dari PKH murni dan juga bantuan PKH yang cair di kartu KKS per hari ini adalah merupakan masih pencairan PKH periode Maret-April 2024 dari KPM BPNT murni sebelumnya. Dan untuk bantuan BPNT Mei dan PKH periode Mei-Juni 2024 hingga hari ini belum ada ya teman-teman. Itu dikarenakan seperti penjelasan saya tadi, karena masih dalam proses tahapan-tahapan penting teman-teman. Untuk saat ini ada dua jenis bantuan sosial tunai yang akan cair khusus untuk KPM atau keluarga penerima manfaat dengan kategori tertentu. Yang pertama itu bantuan atensi yapi atau anak yatim piatu. Bantuan ini sebesar Rp400.000 dan diberikan kepada anak yatim piatu. Penerima bantuan mengaktifasi rekening mandiri dengan membawa akta kelahiran dan kartu keluarga yang didampingi oleh walinya masing-masing. Kemudian yang kedua, bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Program ini masih berjalan dan pencairan dana bisa dicek melalui aplikasi atau website resmi pip.kemdikbud.go.id. Bagi siswa SD dan SMP, pencairan dilakukan melalui Bank BRI, sedangkan untuk SMA SMK melalui Bank BNI.
Oke teman-teman, itulah informasi terbaru mengenai pencairan Bansos PKH, BPNT, dan juga BLT mitigasi pangan. Semoga berita ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.